adalah perangkat mekanik analog kuno Yunani yang dianggap sebagai salah satu artefak teknologi paling menakjubkan dari zaman kuno dan sering disebut sebagai komputer analog pertama di dunia. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Coy, kali ini kita akan membahas sebuah artefak kuno ya, atau penemuan yang bisa dikatakan masih jadi misterius sampai saat ini, dan bikin parah ahli bingung dengan zaman kuno atau zaman prasejarah gitu ya coy. Jika dibandingkan dengan waktu pembuatan artefak sekitar 150-100 sebelum Masehi atau diperkirakan hingga abad ketiga. Sebelum Masehi, itu lama banget coy, itu salah satu poin pembuktiannya. Artefak ini kalau kita lihat seperti jam tangan modern ya, dengan roda gigi. Tapi yang menarik coy, para ahli menduga ini mesin menghitung posisi matahari dan 5 planet. Pada tahun 1900, penyelam spons bernama Elias Stadiatos. Gua nggak tahu lahir di mana dan tahun berapa ya. Karena pada masa itu nggak banyak tercatat secara rinci ya coy. Sumber sejarah utama atau publikasi ilmiah yang dapat diakses saat ini. Pada tahun 1901, artefak ini ditemukan di antara barang-barang berharga lainnya seperti patung, koin, dan tembikar. Awalnya dianggap sebagai potongan logam, namun pada tahun 1902, seorang arkeolog bernama Valerios Stais, lahir di Kitira. Pada tahun 1857, dia menyadari bahwa itu adalah mekanisme dengan roda gigi. Diduga dibuat sekitar tahun 150-100 sebelum Masehi selama masa Helenistik. Berarti masa Helenistik adalah periode dalam sejarah Mediterania dan dunia kuno ya coy, yang berlangsung dari tahun 323 sebelum Masehi kematian Alexander Agung hingga tahun 30 sebelum Masehi penaklukan kerajaan Ptolemek Mesir oleh Romawi. Ada teori yang mengatakan bahwa mekanisme ini mungkin dibuat di Pulau Rhodos, yang pada masa itu merupakan pusat astronomi dan teknik mekanik atau terkait dengan sekolah Archimedes. Tapi teori masih diperdebatkan ya coy. Terbuat dari perunggu, ditempatkan dalam kotak kayu yang sebagian besar telah hancur. Bagian utama memiliki tinggi sekitar 33 cm, lebar 17 cm, dan ketebalan 9 cm. Terdiri dari setidaknya 30 roda gigi yang saling terkait, dengan roda gigi yang dibuat dengan cermat dan memiliki bentuk segitiga. Selain itu terdapat berbagai penunjuk dan prasasti. Para ahli memperkirakan artefak ini dapat menghitung dan menampilkan posisi matahari, bulan, dan mungkin kelima planet yang diketahui pada masa kuno Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ini berkaitan juga sama relatif terhadap zodiak, coy. Istilah zodiak berasal dari bahasa Yunani, kuno zoidiakos kiklos, yang berarti lingkaran hewan-hewan kecil. Konsep ini pertama kali muncul di peradaban lembah sungai Eufrat dengan hanya 6 rasi bintang, kemudian berkembang menjadi 12 rasi pada zaman Romawi dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, juga mampu memprediksi gerhana matahari dan bulan dengan akurasi yang cukup tinggi berdasarkan siklus Saros. Antikythera Mechanism. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa Antikythera Mechanism ini adalah sebuah kalender kuno yang mampu melacak siklus Meton yang menyelaraskan tahun bulan dan tahun matahari selama 19 tahun, siklus Kalipik 4, siklus Meton atau 76 tahun, dan siklus Olimpiade 4 tahun untuk melacak jadwal Olimpiade kuno. Selain itu, tampilan dari depan juga mencakup kalender Mesir dan zodiak Yunani. Mekanisme ini menunjukkan tingkat kemajuan yang luar biasa dalam matematika dan teknik mekanik pada masa Yunani kuno. Penggunaan roda gigi diferensial yang sebelumnya dipercaya ditemukan pada abad ke-16 dan tingkat kerapian serta kompleksitas bagiannya dapat dibandingkan dengan jam abad ke-18. Tapi coy, para ahli mencatat, tidak ada perangkat dengan kompleksitas yang sebanding yang diketahui dari zaman kuno hingga perkembangan jam, mekanik abad pertengahan pada abad ke-14 di Eropa. Hal ini menantang asumsi kita tentang kemajuan teknologi di dunia kuno dan memberikan wawasan tentang kemajuan Yunani dalam astronomi, matematika, dan teknik. Pada tahun 2025, peneliti dari Universitas Nasional Mar del Plata, Argentina, mengusulkan teori baru. Berdasarkan simulasi komputer, mereka menemukan bahwa ketidakakuratan dalam pembuatan gigi roda gigi segitiga menyebabkan alat ini sering macet dan tidak dapat digunakan dengan akurat untuk keperluan astronomis. Maka mereka menduga bahwa alat ini mungkin merupakan mainan atau model untuk tujuan hiburan atau pendidikan. Ini membuat pandangan kita di zaman kuno atau teknik kemajuan zaman kuno menjadi bukti integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi kuno. Alat ini menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada upaya untuk mengubah pengetahuan astronomis menjadi alat praktis yang menggambarkan hubungan erat antara teori dan aplikasi pada masa kuno. Penelitian tentang komputer analog.
Alat ini dianggap sebagai cikal bakal komputer analog yang menginspirasi para peneliti dalam memahami evolusi teknologi komputasi dan mekanisme kontrol presisi. Menjadi acuan untuk rekonstruksi teknologi kuno. Banyak proyek rekonstruksi telah dilakukan yang membantu mengembangkan metode untuk mempelajari dan merapikan artefak kuno dengan teknologi modern, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang teknik pembuatan alat pada masa itu. Artefak ini telah menjadi simbol kejeniusan peradaban kuno, menarik perhatian publik dan akademisi terhadap studi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi masa lampau. Karena itulah, artefak ini bukan hanya sekadar benda bersejarah, tetapi juga menjadi jendela edukasi untuk memahami bagaimana manusia zaman kuno berpikir, menghitung, dan memandang alam semesta. Di satu sisi, kita melihat pendekatan ilmiah, perhitungan matematis, siklus astronomi, kalender, dan mekanisme mekanik yang presisi. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan di zaman kuno tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Namun di sisi lain, masih ada ruang misteri. Tidak adanya artefak sebanding pada periode setelahnya, hilangnya pengetahuan teknis tersebut selama lebih dari 1000 tahun, serta pertanyaan apakah alat ini benar-benar digunakan secara praktis atau hanya sebagai model konsep, semuanya masih menjadi tanda tanya besar hingga hari ini. Inilah yang membuat artefak ini terus dibahas dan diteliti. Bukan untuk membuktikan teori sensasional semata, tetapi untuk memahami bahwa sejarah manusia tidak selalu bergerak lurus ke depan. Ada pengetahuan yang lahir, berkembang, lalu hilang, dan baru disadari kembali ketika teknologi modern mencoba mengejarnya. Jadi ketika kita membicarakan artefak ini, kita tidak hanya membahas masa lalu, tetapi juga belajar bahwa batas kemampuan manusia di setiap zaman seringkali jauh lebih tinggi dari yang kita perkirakan. Dan mungkin justru disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa kemajuan peradaban tidak selalu bergantung pada mesin canggih atau teknologi modern seperti sekarang. Manusia zaman kuno dengan keterbatasan alat justru mengandalkan observasi jangka panjang, ketelitian, kesabaran, dan pemahaman alam yang sangat dalam. Artefak seperti ini juga mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dalam memandang sejarah. Apa yang hari ini kita anggap primitif bisa jadi menyimpan sistem pengetahuan yang kompleks, terstruktur, dan belum sepenuhnya kita pahami. Misterinya bukan hanya soal siapa yang membuatnya atau untuk apa alat ini digunakan, tetapi juga mengapa pengetahuan setingkat ini bisa hilang begitu saja dari catatan sejarah. Apakah karena perang, runtuhnya peradaban, perubahan budaya, atau karena pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang elit pada masanya? Pada akhirnya, artefak ini berdiri di antara dua dunia, sebagai bukti kecerdasan ilmiah manusia zaman kuno, dan sekaligus sebagai pengingat bahwa masih banyak bagian dari sejarah yang belum benar-benar terungkap. Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab, artefak ini akan tetap menjadi simbol bahwa masa lalu manusia jauh lebih kompleks, lebih cerdas, dan lebih misterius daripada yang sering kita bayangkan. Dari semua pembahasan ini satu hal jadi jelas, sejarah manusia itu bukan garis lurus dari bodoh ke pintar. Ada lonjakan, ada kemajuan, dan ada juga pengetahuan yang hilang di tengah jalan. Artefak ini bukan cuma benda tua berkarat, ia adalah bukti bahwa manusia zaman kuno pernah berada di titik pemahaman yang mungkin belum sepenuhnya kita capai lagi hari ini. Entah alat ini benar-benar digunakan, atau hanya model pembelajaran, atau bahkan simbol status ilmu pengetahuan pada masanya, satu hal pasti. Ia memaksa kita untuk mempertanyakan ulang apa yang kita yakini tentang batas kemampuan manusia di masa lalu. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan bagaimana mereka bisa membuat ini, tetapi pengetahuan apa lagi yang pernah ada namun hilang bersama waktu.